Selamat pagi. Kita tadi telah membaca di dalam Yesaya 15, 16 dan 17, 18. Kita telah melihat beberapa bagian daripada ucapan-ucapan ilahi terhadap beberapa bangsa yang berurusan dengan Israel. Dari pasal yang ke-14 kemarin, kita telah membaca tentang ejekan terhadap Raja Babel, dan Raja Babel adalah Lucifer. Digambarkan seperti bintang timur, putra fajar yang jatuh ke bumi. Bintang timur di ayat 12, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Lucifer adalah penghulu malaikat yang diberikan kekuasaan penuh untuk menyembah Allah, mengajak malaikat-malaikat memuji Allah dalam paduan suara yang dipimpin oleh Lucifer. Ada 3 penghulu malaikat yang ditentukan. Lucifer adalah pemimpin paduan suara. Mikael adalah malaikat atau penghulu malaikat yang memimpin dalam peperangan-peperangan. Dan Gabriel adalah penghulu malaikat yang menyampaikan berita. Dan itu kita lihat pekerjaan-pekerjaannya yang dimulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dengan tugas-tugas yang dikerjakan oleh penghulu-penghulu malaikat ini. Nah, ayat 12 yang tadi kita baca, siapakah yang dimaksud dengan putra fajar? Putra fajar disebut juga dengan Esbaal. Esbaal atau anak Baal, dan anak Baal adalah Saul. Seorang yang diangkat menjadi raja pertama orang-orang Israel, tetapi raja pertama yang menarik hati Allah menjadi raja dari orang-orang Israel ini telah memberontak kepada Allah. Di beberapa pasal kitab Samuel yang pertama, kalau kita memperhatikan sedikit dalam 1 Samuel pasal 9, Saul diangkat menjadi raja. Ayat pasal yang ke-10, Saul dipenuhkan dengan Roh Kudus untuk diperlengkapi dan mampu menjadi seorang raja. Ayat 6 dan ayat 7. Tetapi Saul yang sama di pasal yang ke-12-13 mulai memberontak kepada Allah dengan ketidaktaatan. Beberapa perintah yang harus dikerjakan oleh Saul dengan gampang dan sengaja dilanggar oleh Saul, antara lain Saul mampu dengan sengaja naik ke mezbah yang seharusnya hanya dilaksanakan oleh Samuel, Nabi Israel. Tetapi ayat yang ke-8, 1 Samuel 13 ayat 8, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak
meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan." Lalu Saul mulai mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi upah kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah engkau perbuat?" Jawab Saul, "Aku telah melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, sementara engkau tidak datang pada waktu yang ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri dan mempersembahkan korban bakaran." Alasan klise yang dibuat oleh Saul karena peperangan segera dimulai, sementara Saul belum mengadakan persembahan, menantikan Samuel yang tak kunjung datang tanpa berita, maka aku memberanikan diri. Terhadap Allah, ia memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, ayat yang ke-13, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan atas orang Israel untuk selamanya kepadamu, tetapi sekarang kerajaannya tidak tetap dan Tuhan memilih orang yang berkenan kepada hati Allah, dan Tuhan menunjuk ia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti lagi apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Dan ketika Saul tidak melaksanakan perintah Allah, dianggap engkau telah berbuat perbuatan yang bodoh. Dan perbuatan bodoh itu adalah memberontak kepada Allah. Dan masih panjang kisah tentang Saul yang dapat kita dapati dalam beberapa pasal berikutnya, antara lain pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. "Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak-anak domba dan segala yang berharga tidak mereka tumpas, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan buruk itu yang ditumpas." Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, katanya, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab itu ia tidak berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku." Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Saul adalah nabi yang sangat mengasihi Saul, karena dia adalah orang pertama yang dipilih oleh dipilih oleh Allah untuk menjadi raja pengganti kerajaan-kerajaan Israel yang memberontak kepada Allah. Saul mulai melakukan tindakan-tindakan bodoh. Kalau tadi Saul naik mezbah korban untuk mempersembahkan, mengambil alih tugas yang diperuntukkan oleh Allah kepada Samuel, sekarang dia melakukan tindakan yang bodoh. Lain lagi, Saul tidak menumpas orang-orang Filistin beserta
lembu domba yang tambun. Itu adalah tindakan Saul. Dan ketika Samuel melihat Saul tidak menjadi pelaksana firman Allah, maka dikatakan di pasal yang ke-15, 1 Samuel 15 ayat 22, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan, sama seperti kepada mendengar akan firman Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban bakaran, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa petenung, dan kedekilan sama seperti penyembahan berhala dan terafim. Karena engkau menolak firman, maka Ia, Allah, menolak engkau sebagai raja. Baal, perilaku seorang bapak yang ditiru oleh anaknya. Dan luar biasa, perbelanjaan yang dibuat oleh orang-orang Israel, baik dalam peperangan melawan Amalek, merupakan kesempatan bagi Allah menegur karena membelanjakan perkara yang tidak berkenan kepada Allah. Mengapa saya pakai kata perbelanjaan? Karena menjual kesempatan yang diberikan kepada Saul dengan tidak taat kepada Allah. Inilah perbuatan yang menyakitkan hati Allah. Maka kalau kita kembali ke Yesaya 14 ayat yang ke-13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Coba saudara perhatikan, ini adalah kalimat-kalimat pemberontakan Saul. Dari Lucifer, beranak cucu, dan hinggap pada diri seorang yang tadinya taat kepada Allah. Tapi ketika dia benar-benar membuat sakit hati Allah dengan cara mendukacitakan hati Allah dengan memberontak kepada Allah, maka aku hendak, ayat 14, naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, dan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Berakhirlah hidup Saul, tapi bukan berarti berakhir karakter Saul. Mulai mengangkat diri, menyombongkan diri, mulai menganggap lebih tinggi daripada Allah. Mulai kita memperhatikan kisah berikutnya, bagaimana Allah menghukum Saul. Dan kalau saudara perhatikan akhir hidup daripada Lucifer, ia, ayat 22, aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama Baal dan sisanya, aku anak cucu dan anak cicitnya, demikianlah firman Tuhan. Dan aku memberikan Babel menjadi milik landak,
menjadi air rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan. Tujukan kepada Babel. Dan untuk raja dan negara yang lain, di ayat 24 kita membaca tentang ucapan ilahi terhadap Asyur. Ayat yang ke-28 sampai 32, ucapan ilahi terhadap Filistin. Pasal 15, ucapan ilahi terhadap Moab. Ayat 16 masih menjadi rentetan peristiwa yang sungguh menyedihkan karena semuanya dipersiapkan untuk dihukum. Haleluya. Inilah yang harus menjadi perhatian kita. Ketaatan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar untuk semua janji Allah. Untuk semua yang dikehendaki Allah, ketaatan adalah harga mati. Begitu Samuel melihat Saul tidak taat, Samuel berkata, betapa bodohnya perbuatanmu. Ketaatan adalah kehendak Allah untuk menjadi pemenang. Dan ketika didapati bahwa manusia tidak taat, berarti dia mencetak poin kekalahan untuk dirinya sendiri. Begitu dia tidak taat, begitu seorang tidak taat, maka ia berhasil menjatuhkan dirinya untuk kekalahan. Roma 16 ayat 19 dan 20. Kabar tentang ketaatanmu terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Bijaksana. Ketaatan adalah bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Orang yang belajar taat dari Yesus, karakter Yesus adalah taat. Filipi 2 ayat 8, 9, 10. Maka Allah, sumber damai sejahtera, ayat yang ke-20, akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Belajar ketaatan bukan dari manusia atau pendeta. Karena tidak ada seorang yang punya ketaatan terpuji. Tapi Filipi pasal yang kedua ayat 8 berkata, dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Belajar tentang ketaatan Yesus. Yang menghasilkan kemenangan adalah ketaatan. Pagi hari ini kita dididik oleh Allah untuk kata ketaatan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Belajarlah hidup dalam ketaatan. Baik di masa yang senang atau di masa yang tidak senang. Dalam suratan Timotius yang kedua, pasal 4. Timotius yang kedua, pasal 4, ayat 2. Beritakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran. Karena waktunya akan datang, orang tidak dapat menerima ajaran sehat
tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, menurut keinginan telinganya. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan memabukkan bagi semua kondisi dunia dengan mendengar cerita-cerita dongeng. Kuasailah dirimu, 2 Timotius 4 ayat 5, dalam segala hal sabarlah menderita, lakukanlah pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Aku, ayat 7, telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kiranya Tuhan tolong kita. Belajarlah taat, terlebih di akhir zaman. Ada hukuman yang ditaruh oleh Allah kepada Asyur, kepada Filistia, Yesaya 14, Yesaya 15, kepada Moab, yang berhubungan dengan orang-orang Israel, terhadap Damsik dan Efraim, pasal 17, kepada Asyur atau Babel, dan kepada orang Ethiopia, pasal 18. Kiranya Tuhan tolong kita untuk besok kita belajar lagi bagian yang Tuhan ingin kita pelajari. Di dalam nama Yesus Tuhan akan tolong kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa.